Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Rizka, saya perkenalkan, nama saya Ade Saputra Okto Prabowo dari RPL Teknik Mesin, dengan nomor NIM 2321 283 dari RPL jurusan Teknik Mesin. Baiklah, pada hari ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin membuat sebuah video yang berjudul Guru Pendidik. Guru Pendidik. Kita tahu bahwa guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Guru perannya seakan terlupakan oleh sejarah ataupun peran-peran dari profesi yang lain. Padahal sebagaimana yang kita ketahui, peran guru itu sangat-sangat fundamental bagi pembangunan bangsa. Guru sangat berperan bagi kemajuan bangsa, berperan bagi kemajuan pola pikir bangsa. Guru sangat dibutuhkan dalam elemen pembangunan bangsa, terutama dalam mendidik generasi-generasi penerus yang akan memperjuangkan, akan dibawa kemanakah bangsa dan negara kita ini. Saya sangat prihatin dan terutama sangat-sangat miris dengan apa yang terjadi beberapa tahun belakangan ini, karena yang kita ketahui banyak sekarang yang bersikap acuh tak acuh kepada peran guru. Peran guru itu sangat terabaikan. Padahal kalau kita lihat di negara-negara yang maju, peran guru itu menjadi peran fundamental bagi kemajuan negara. Contohnya negara-negara maju seperti Jepang, Amerika Serikat, Kanada, atau negara-negara Eropa yang lainnya. Peran guru itu sangat-sangat penting. Banyak para pejabat ataupun orang-orang cerdik pandai dihasilkan dari pola pikir dan pola didikan yang baik. Maka dari itu, kita sebagai bangsa yang besar, bangsa Indonesia, sudah sepatutnya kita lebih mengapresiasi daripada peran-peran guru. Kita harus bisa berbuat suatu hal untuk kemajuan bangsa kita, yaitu dengan cara mencerdaskan anak bangsa. Cara mencerdaskan anak bangsa itu dengan apa? Dengan cara kita menghargai peran guru, dengan cara kita memberikan apresiasi kepada guru. Dengan cara apa? Kita bisa bercita-cita menjadi seorang pendidik, menjadi seorang pengajar, menjadi seorang guru. Saya juga punya keinginan dan cita-cita, sebenarnya adalah hal yang belum kesampaian pada saat ini, adalah menjadi seorang guru. Saya ingin mendidik, menjadi pendidik, baik di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, atau di dalam peran sebagai guru. Mirisnya kita melihat belakangan ini adalah dengan adanya HAM dan perlindungan anak, hak asasi manusia dan hukum perlindungan anak, peran guru itu seperti mereka menganggap bahwa guru itu ketika sedikit lebih keras atau sedikit lebih tegas kepada mereka menganggap itu sebuah tindakan yang melanggar HAM bagi mereka. Karena apa? Bagi mereka guru itu seharusnya nggak boleh seperti itu. Nah, itu sebenarnya pola pikir yang salah. Kita harus paham bahwa peran guru itu adalah pendidik. Pendidik tidak hanya mendidik pola pikir, tapi mendidik mental juga. Kita harap bahwasanya kedepannya kita sebagai para penuntut ilmu, para pencari ilmu, kita paham bahwa situasi dan kondisi yang dialami oleh guru adalah sangat dilematis. Terjadi penurunan kualitas daripada mutu pendidikan itu tersebut. Karena apa? Karena kita meremehkan peran guru, peran yang fundamental dalam memajukan bangsa, mendidik aspek yang membantu para pejabat-pejabat negara, para orang-orang cendekiawan,
orang-orang cerdik pandai. Semua berasal dari pola atau pendidikan yang baik. Kita miris pada belakangan ini ketika hal itu tidak diremehkan oleh berbagai pihak. Kita harus paham bahwa guru itu memegang peranan yang berat. Tugas dan tanggung jawab mereka itu sangat-sangat berat. Mereka tidak hanya menjadi pengajar atau pendidik, mereka juga membangun mentalitas kita. Mereka membantu kita menjadi orang-orang hebat. Banyak orang-orang hebat itu berasal dari guru yang hebat. Salah satunya adalah apa? Salah satunya adalah seorang pemimpin besar kita, Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih lahir dari didikan dan didikan dari guru yang tegas, didikan dari guru yang membangun mentalitas hingga beliau menjadi seorang yang mempunyai strong leadership. Akibatnya apa? Dia tidak hanya bisa mempunyai jiwa leadership, tapi beliau bisa menguasai, salah satunya yang saya baca adalah beliau bisa berbicara dalam 9 bahasa. Beliau juga cerdas, beliau juga cekatan, beliau juga pintar, dan beliau juga kuat. Itu dari apa? Dari peran guru. Peran guru yang ikut membantu beliau. Dan peran guru yang selalu mendoakan beliau. Guru yang selalu berkata, kamu bisa menaklukkan Konstantinopel, kamu akan bisa. Doa guru tersebut adalah pemacu semangat dan membangkitkan motivasi beliau hingga beliau menjadi salah seorang tokoh terbesar di dunia, tokoh yang kita akui salah satu pejuang Islam, orang hebat yang mampu menguasai tembok besar Konstantinopel. Itu semua berkat apa? Berkat peran guru yang selalu mendidik beliau, membangunkan semangat beliau, membangunkan mentalitas beliau, membangunkan spirit beliau. Maka dari itu, kita sebagai anak muda bangsa yang sedang berkuliah, yang sedang menuntut ilmu, maka hargailah peran guru. Mari kita lebih aware atau lebih peduli dengan guru. Kita mencari keberkahan dalam menuntut ilmu dengan beliau. Maka dari itu, dalam video singkat ini saya ingin menyampaikan harapan dan kesan saya bahwa saya punya kesan dan pesan serta harapan yang baik terhadap guru-guru saya. Selama saya menuntut ilmu dan belajar, saya selalu mempunyai kesan yang baik terhadap guru saya. Saya sebisa mungkin selalu menurut apa yang beliau nasihati kepada saya. Saya berharap kedepannya dapat menjadi seorang penuntut ilmu, dapat menjadi seorang pendidik dan pengajar juga dapat sukses di dalam dunia pekerjaan. Itu harapan dan kesan saya. Terima kasih Bu Rizka atas waktu dan tempatnya. Semoga dari video yang singkat dan pendek ini bisa menambah motivasi dan keinginan kita untuk selalu respect dan hormat terhadap guru, dan juga menjadi motivasi kita agar lebih semangat belajar. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.